Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ayuhat talaba rahimakumullah wa azzakumullah wa uhibbukum fillah jami'an. Insyaallah fi hadhihi al-hissah في هذه الفرصة سنواصل دراستنا السيرة النبوية للمستوى الثامن إن شاء الله. سنبحث عن الحجر الأسود أو نبحث عن مشاركة محمد في بناء الكعبة. قبل ذلك سنقرأ حديثا يتعلق ببناء الكعبة، وهذا الحديث روي بخاري روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فسد عليه إزاره. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang proses pembangunan renovasi Ka'bah ya. Diriwayatkan dari Bukhari, an Jabir bin Abdullah, bahwasanya ya Jabir bin Abdullah kemudian berkata, ya, dari Jabir bin Abdullah berkata, lamma buniyat al-Ka'bah, ketika pada saat Ka'bah dibangun, zahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yang qulan hijarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pergi ikut serta atau bergabung dengan Abbas yang qulanil hijarah, ya, membawa batu atau memindahkan ya batu, karena Ka'bah ini kemudian ketika itu memang dibangun atau disusun dengan menggunakan batu-batu ya. Sehingga orang-orang Quraisy ketika itu mereka berjibaku kerjasama untuk mengumpulkan batu-batu ya. Karena di sekitaran Ka'bah ketika itu tidak mendapatkan batu, sehingga mengambil batu itu dari gunung-gunung ya. Mereka mengumpulkannya kemudian ya. Jadi salah satu pekerjaan yang cukup berat ketika itu memindahkan batu dari tempat yang jauh ya. Faqala Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sebuah insiden yang kemudian membuat ya Abbas ya ketika itu, faqala Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata ya, maka berkatalah Abbas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'al izaraka ala raqabatik, kata Abbas, Ij'al, ini pamannya ya, sebagai pamannya kepada ponakannya, ketika itu Nabi belum diangkat menjadi seorang nabi ya. Ij'al izaraka, ya, angkatlah atau jadikanlah gitu ya. Ij'al izaraka, angkatlah izar itu jubah, atau kalau kita bahasanya sarung ya, tapi di sini adalah jubah atau gamis ya. Angkatlah gamismu atau jubahmu ala raqabatik, ya, di atas pahamu. Jadi Abbas ini meminta Rasul supaya jubahnya itu diangkat ya, diikatkan di atas pahanya ya. Yakika minal hijarah ya. Kenapa? Yakika minal hijarah ya, agar bisa memeliharamu atau bisa melindungimu dari batu. Jadi supaya tidak mencelakai ya, supaya batu tersebut tidak mencelakai Muhammad ya. Yakika dari kata yaqi, dari kata waqa yaqi, artinya adalah memelihara ya. Jadi memeliharamu dari batu, menjagamu dari batu, supaya batu tersebut tidak melukai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa kharra ilal ardi. Kemudian ya, ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu ya terjembab atau jatuh ke tanah ya. Jatuh ke tanah karena sarung tadi ya, karena apa, bukan sarung, karena jubah tadi ya. Wa tamahat ainahu ilas sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, matanya Rasulullah SAW itu menajamkan matanya ke langit gitu ya,
menajamkan matanya ke langit. Kemudian ya, thumma afaqa faqala izari izari fasadda alaihi izarahu. Fakhra ilal ardi wa tamahat ainahu ila sama, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu terjatuh ya ke tanah, terjembab gitu kan. Wa tamahat ainahu ila sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ainahu, ain itu mata ya, kedua matanya. Ainahu, hunya kepada Muhammad. Ainahu, kedua matanya, kemudian tomahat ila sama ya. Eh, apa? Ya, matanya kemudian mengarah ke langit gitu ya, mengujamkan matanya ke langit ya. Thumma afaqa. Ya, kemudian Rasulullah SAW bangkit ya, atau bangun dari tadi kan jatuh kemudian bangun ya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, izari izari ya. Jubahku, oh jubahku. Ini gara-gara jubahku gitu ya. Ini gara-gara jubahku, gara-gara jubahku. Fashadda alaihi izarahu. Kemudian Rasulullah SAW ya mengikat eh, jubahnya ke ya ke pahanya ya. Ini eh, pertama kalinya mungkin Rasulullah SAW ya memperlihatkan auratnya. Di riwayat lain kemudian dikatakan ya ini setelah memperlihatkan aurat ini kemudian Rasulullah tidak pernah memperlihatkan lagi auratnya di masa berikutnya ya. Jadi Rasulullah SAW ya betul-betul menjaga auratnya. Nah, antum semua ya, eh, Ustadz lihat sering antum tidak kurang menjaga aurat ketika futsal atau lain-lainnya. Ini walaupun antum masih usia remaja, masih usia belasan, tetapi antum sudah balik ya, tetap harus menjaga auratnya ya, karena ini bagian dari hal yang sangat ya dianjurkan, disunahkan Rasulullah SAW, bahkan wajib hukumnya kita menjaga aurat ya. Karena auratnya laki-laki adalah dari pusar sampai lutut ya. Jadi tutuplah lututmu ya dengan kain ya atau dengan celana ya dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Eh ini adalah hadis yang Ustadz sampaikan hanya sebagai tambahan saja untuk wawasan antum ya, untuk pengetahuan antum tentang bagaimana Rasulullah SAW ya ikut berjibaku dalam membangun Ka'bah. Kemudian sebelum masuk kepada pembahasan seperti biasa ya, ada beberapa kosakata atau kalimat al-jadidah, kata-kata baru ya. Yang pertama ada kata i'adatu bina ya. Ini kata i'adatu bina il Ka'bah ya, di paragraf pertama di situ dikatakan i'adatu bina il Ka'bah. Bagaimana eh, Ka'bah ketika itu ya, ketika itu orang-orang Quraisy ya i'adatu bina il Ka'bah. Ya, orang-orang Quraisy apa? I'adah itu mengulang, bina itu membangun. Jadi membangun ulang gitu maksudnya, atau merenovasi eh, bina'il Ka'bah berarti merenovasi Ka'bah. I'adatu bina'il Ka'bah berarti merenovasi Ka'bah atau membangun ulang. Bina membangun, i'adah mengulang. Jadi membangun ulang, ya membangun ulang Ka'bah. Kemudian ada kata marra yamurru, ya, artinya ya, marra 'alaiha waqtun tawil, ya artinya berlalu ya, waktu yang sudah berlalu lama gitu ya. Marra yamurru atau berlalu. Kemudian ada kata istaroka yastariku. Istaroka yastariku artinya ikut serta atau bergabung ya. Mustarikun berarti ikut serta. Kemudian ada kata nala yanalu. Nala yanalu artinya mendapatkan.
Di mana kata nala yanalu ada di paragraf pertama, masih di paragraf pertama baris kedua ya. Fi hadzal amal likai yanalu hadzal syaraf al-azim ya. Yanalu mendapatkan ya. Nala yanalu mendapatkan. Likai yanalu hadzal syaraf al-azim. Ya, supaya ya mereka mendapatkan kemuliaan yang besar, yang agung gitu ya. Kemudian ada kata asyarafu al-azim. Asyarafu al-azim, kemuliaan yang besar, kemuliaan yang agung ya. Kemudian kehormatan gitu ya. Kemudian ikhtalafa yakhtalifu, ya, berselisih atau bersengketa. Ikhtalafa yakhtalifu, berbeda pendapat atau berselisih. Kemudian ada kata wadoa yadau, meletakkan. Wadoa yadau, meletakkan. Ana adau al-qalam alal maktab, saya meletakkan kolam di atas meja gitu ya. Kemudian berikutnya ada kata ada yuaddi. Ada yuaddi itu artinya melaksanakan atau mengadakan ya. Melaksanakan atau mengadakan. Ada di baris ketiga paragraf pertama. Wa kada hadzal amru ayuaddi ila harbin bainahum. Ini hampir saja ya, perkara ini membuat mereka ini mengadakan harb ya, perang di antara mereka, begitu maksudnya. Kemudian berikutnya ada kata iqtaraha yaqtarihu. Ya, iqtaraha yaqtarihu. Ya. Di sini di paragraf paragraf berapa ini? Satu dua. Ya, masih di paragraf ketiga. Ya, ada kata iqtaraha. Ya, ada kata iqtaraha yaqtarihu. Iqtaraha ahadu ru'asa'il qabail an yuhaqqimu awwala man yadkhulul masjid alaihim. Ya, jadi iktaroh itu artinya ya, mereka orang-orang Quraisy ya mengusulkan gitu atau apa ya, menyarankan gitu ya. Iktaroha yaktarihu bisa berarti mengusulkan atau menyarankan ya. Jadi di sini di paragraf ketiga dikatakan, di paragraf pertama di baris ketiga, iktara ahada ru'asail qabail. Jadi salah seorang dari pemimpin kabilah atau salah satu tokoh tokoh dedengkotnya Quraisy ya. Bukan Quraisy, ini salah satu pemimpin kabilah, nggak tahu nih kabilah siapa. Iktaroha ya, mengusulkan atau merekomendasikan gitu kan, an yuhaqqimu awwala man yadkhulul masjid alaihim ya, supaya yang supaya memutuskan, supaya apa ya, ayu hakimu awwala man yadkhulul masjid, supaya nanti yang menyelesaikan ya, masalah ini adalah orang yang pertama kali masuk masjid ya. Baik, jadi taroyak tarihu artinya mengusulkan. Baik, berikutnya ada kata ruasail qabail. Ruasa dari kata rois ya, jamaknya rois. Qabail jamak dari kata qabilah. Jadi ruasaul qabilah, suku-suku apa, pemimpin-pemimpin suku gitu ya, kepala-kepala suku. Kemudian ada kata wafaqa yuwafiqu. Wafaqa yuwafiqu artinya menyepakati atau ya, menyepakati atau menyetujui ya. Kemudian ada kata halan zakiyan. Halan zakiyan artinya penyelesaian gitu, penyelesaian yang zaki, yang cerdas, penyelesaian yang
inteligen gitu ya maksudnya ya, penyelesaian yang cerdas gitu. Halla yahillu, menyelesaikan. Hallan, penyelesaian yang cerdas. Kemudian ada kata arda yurdi, merelakan atau meridhoi gitu ya. Kemudian ada kata masaka yumassiku, ini ada tasdidnya. Kalau masaka yumsiku artinya berpegang teguh. Kalau masaka yumassiku ada tasdidnya, ini berarti memegang ya. Memegang atau menggenggam gitu ya. Kemudian ada kata ar-rida. Ar-rida itu selendang atau kain ya. Kemudian ada kata wastun. Wastun itu artinya tengah-tengah, pertengahan atau tengah-tengah. Kemudian ada kata atraf. Atraf itu artinya ujung ya. Kemudian ada kata istaqarra yastaqirru ya. Di paragraf terakhir ya ada kata istaqarra. Istaqarra artinya apa ya, kokoh gitu ya, atau stabil gitu maksudnya, kokoh atau stabil. Baik, kita masuk ke materinya ya. Waktunya sudah berjalan 16 menit ya, mudah-mudahan setengah jam cukup ya. Baik, kita baca teksnya. Silakan langsung lihat di halaman 24 ya. Jadi Hajar Aswad judulnya adalah Al-Hajarul Aswad, batu hitam. Kenapa batu hitam judulnya? Karena memang ada nitik beratannya mungkin di sini adalah tentang sengketa ya, tentang sengketa meletakkan Hajar Aswadnya. Tapi di buku-buku lain juga judulnya, ada juga buku judulnya yang lain seperti tadi yang saya tulis di awal judul ya, Musyarakatu Muhammad fi Bina'il Ka'bah. Bagaimana Rasulullah SAW ikut serta dalam pembangunan Ka'bah ya, di judul lain. Nah, ini di buku ini judulnya Hajarul Aswad, batu hitam. Ya, nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan. Indama aradat Quraisy ya, Ustaz beri warna hijau ya biar jelas. Indama aradat Quraisy i'adati bina'il Ka'bah ya. Ketika orang-orang Quraisy ya, ketika masyarakat kabilah Quraisy arada yuridu ya, menginginkan atau ya ingin i'adati bina'il Ka'bah ya, merenovasi atau membangun ulang, ada ulang, kemudian bina ini membangun. Jadi membangun ulang Ka'bah ba'da an marra 'alaiha waqtun tawil. Ya setelah berlalu waktu yang lama gitu kan. Tawil, waqtun tawil berarti waktu yang lama. Ishtarakat jami'ul qabail fi hadzal amal. Ishtaraka yastariku, bergabung ikut serta. Jami'ul qabail, seluruh kabilah. Ya seluruh kabilah istarakat, ikut bergabung, ikut berpartisipasi, atau bergabung fi hadzal amal, dalam pekerjaan ini ya, dalam pembangunan masjid atau pembangunan Ka'bah. Likai yanalu ya, agar mereka ini kemudian kenapa berikut serta atau bergabung dalam pembangunan, dalam pekerjaan ini ya, likai yanalu, supaya agar mereka yanalu ya, agar mereka mendapatkan ya hadza asyarafal azim ya, mendapatkan kemuliaan yang besar ini, jadi mendapatkan kehormatan yang besar gitu menurut mereka ya. Karena walaupun mereka ini syirik ya, walaupun mereka ini kemudian musyrik ya, tetapi mereka masih ya, beberapa di antara mereka ada yang masih mengikuti
apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dan mereka juga betul-betul menjaga ya bangunan Ka'bah ini, menjaga, memelihara bangunan Ka'bah ini. Bahkan mereka mereka mengkultuskan atau apa ya, betul-betul menjadikan Ka'bah ini menjadi salah satu simbol bagi mereka. Kemudian walakinna al-qabail ikhtalafat fi amri, akan tetapi ya, jadi dalam proses pembangunan Ka'bah ini ya, nanti setelah Ka'bah ini selesai tinggal kemudian meletakkan Hajar Aswad, terjadi ikhtilafat, terjadi sengketa. Walakinnal qabail, akan tetapi kabilah-kabilah atau suku-suku ikhtilafat fi amrin ya, mereka berselisih atau berbeda pendapat dalam perkara man yad'u al hajar aswad, siapa yang ya meletakkan hajar aswad, siapa ya doa wa doa ya doa meletakkan, siapa yang meletakkan hajar aswad fi makanihi, di tempatnya ya. Ini yang menjadi sengketa mereka ya, tentang siapa yang kemudian paling layak, paling berhak untuk meletakkan hajar aswad di tempatnya fi makanihi. Wa kada hadzal amru, hampir saja perkara ini ya, kada itu hampir ya, hampir saja hadzal amru perkara ini an yuaddi ila harbi bainahum, eh, ya hampir saja perkara ini menyebabkan atau menjadikan mereka ya mengadakan, ada yuaddi itu mengadakan ya, melaksanakan ila harbin bainahum ya. Hampir saja perkara ini membuat mereka mengadakan perang gitu ya, harb itu perang di antara mereka. Hampir saja ini kemudian membuat mereka ini saling berperang di antara mereka. Bahkan di buku lain dijelaskan ya, sampai kemudian mereka ini berselisih itu sampai di empat malam, sampai empat atau 5 malam gitu. Mereka kemudian saling diam gitu. Mereka di situ di sekitar Ka'bah saling diam. Jadi masing-masing kemudian bersikuku dengan keinginannya untuk meletakkan hajar aswad. Iktara ahadu ru'asal qabail, tapi kemudian dijelaskan di sini ya, iktara ahadu ru'asal qabail, ada salah seorang ahadu ya, salah seorang ya, kabir ru'asal qabail, salah seorang pemimpin suku. Iktaraha, tadi dikatakan Ustaz menjelaskan tadi di program, iktaraha artinya adalah mengusulkan atau menawarkan gitu ya, mengusulkan an yuhaqqimu awwala man yadkhulul masjid alaihi, agar yang kemudian memutuskan ya perkara itu adalah awwala man yadkhulul masjid, orang yang pertama kali masuk masjid. Jadi mereka ini di antara mereka ini ada yang kemudian mengusulkan supaya nanti yang menghukumi atau yang menetapkan hukum perkara ini atau menyelesaikan sengketa ini itu adalah orang yang pertama kali masuk masjid. Ternyata nanti siapa yang pertama kali masuk, kalau di penjelasan buku lain, orang yang pertama kali masuk pintu pintu gerbang Mekah gitu ya. Ternyata nanti adalah Al-Amin ya. Siapa Al-Amin? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya, ternyata kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwala man dakhala masjid, orang yang pertama kali masuk masjid ketika itu ya. Jadi kalau di buku lain dijelaskan ya, ketika itu orang-orang hampir berperang. Kemudian salah seorang yang kemudian menurut mereka ya dituakan ya, pendapatnya paling diterima ketika itu, mengusulkan ya, supaya orang yang memutuskan perkara ini adalah orang yang pertama kali masuk gerbang Mekah. Ketika itu orang-orang eh, sudah berkumpul di situ ya, dekat di dekat Ka'bah. Mereka kemudian, mata mereka kemudian menuju menuju ke gerbang ya, menanti-nanti siapa kemudian sosok yang masuk pertama kali. Ternyata ketika itu terlihatlah orang yang masuk dari pintu gerbang Ka'bah itu, ada pintu gerbang Makkah itu, dia adalah Al-Amin. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada di situ kemudian berseru ya, ketika Muhammad itu muncul, mereka kemudian ya masing-masing berseru atau berteriak gitu kan, dengan mengatakan Al-Amin, Al-Amin. Jadi
ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian membuat ya hati-hati mereka itu ya, menyepakati bahwasanya Muhammad adalah Al-Amin. Tidak ada keraguan di antara mereka kalau Muhammad itu seorang yang jujur. Ya, mereka kemudian yakin betul bahwasanya Muhammad adalah Al-Amin. Bahkan kemudian Allah telah mengikrarkan itu ya dengan perkara ini. Subhanallah ya. Baik, kemudian berikutnya wa kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwala man dakhala masjid. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali masuk masjid. Wa indama ra'ahu ru'asaul qabail wafaqu jami'an li'annahum ya'rifuna akhlaqu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanatahu. Jadi ketika itu ya ro'ahu ru'asa para pemimpin kabilah ya, ro'ahu melihat ya, melihat punya siapa? Punya Muhammad ya. Artinya melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika para kabilah ini melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, wafaqu, maka mereka pun menyepakati atau mereka menyetujui ya, jami'an semuanya ya, semuanya menyetujui di annahum ya, karena mereka ya, karena para ru'asal qabail ini, para pemimpin suku ini ya, mereka ya'rifuna, mereka mengetahui ya, mereka tahu ya, bahwa Muhammad ya, bahwasanya akhlak Muhammad ya, akhlaknya Muhammad ini wa amanati, dan amanah, dan orang yang dapat dipercaya. Jadi secara secara keyakinan mereka ya, mereka sepakat bahwasanya Muhammad adalah orang yang baik, akhlaknya bagus, kemudian jujur dan amanah. Itu sudah mereka ketahui, sudah tersiar ya, sudah terkenal di santero Mekah ketika itu, mengakui ya kejujuran Muhammad dan akhlaknya Muhammad SAW yang sangat baik, sehingga mereka tidak ada keraguan untuk tidak ya, menyetujuinya. Mereka sepakat semua, setuju ya, karena Muhammad dikenal dengan orang yang sangat jujur dan amanah. Faqad kanu yulaqabunahu bis-shadiqil amin ya, bahkan mereka juga ya, menjuluki ya, laqaba yulaqibu ya, mereka menjuluki Muhammad dengan as-shadiq al-amin, dengan orang yang jujur dan al-amin, yang dapat dipercaya. As-shadiq orang yang jujur, al-amin orang yang dapat dipercaya. Yumsiku bi atrafi dzalika ar-rida. Ada yang kelewat ya? Baik. Ya, ada yang kelewat ya, mohon maaf nih. Kita lihat di teks aslinya ya, di mana? Bentar. Baik. Baik, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika iktaraha alaihi Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam halan zakiyan arda jami'al qabail. Tadi apa kata iktaraha? Yaqtarihu. Ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian iktaraha, yang mengusulkan kepada mereka atau menawarkan ya kepada mereka orang-orang Quraisy
Halan zakiyan, solusi cerdas atau penyelesaian yang cerdas. Halan zakiyan, penyelesaian yang cerdas, ya, penyelesaian yang apa? Elegan gitu ya. Arda jami'al qabail. Arda jami'al qabail, yang kemudian ya seluruh qabail itu ya, yang kemudian mereka ridha gitu ya. Arda jami'ul qabail. Arda jami'il qabail ya. Jadi semua kabilah itu kemudian semua suku itu kemudian mereka ridha itu, semuanya meridhoi. Talaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ridaan kabiran. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian talaba yatlubu, meminta ya, meminta rida, meminta selendang atau kain ya, yang besar, kabir, ridaan kabiran, selendang yang besar. Thumma wada'a wasatahu al-hajar al-aswad. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, meletakkan di tengah-tengahnya, di tengah-tengah rida tadi, hajar al-aswad, apa, batu hitam ya, hajar aswad ya, diletakkan di tengah-tengahnya. Wa talaba min ru'asail qabail, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaba yatlubu, meminta ya, meminta para kepala suku jami'an semuanya, an yumassiku, an yumassiku bi atrafi dzalika rida ya, agar memegang atau menggenggam ya, menggenggam bi atraf ya, menggenggam ujung-ujung atau sisi-sisi ya, zalika rida ya, sisi-sisi selendang tadi. Jadi masing-masing itu memegang ujung-ujung kainnya ya. Wa an yarfa'uhu, dan agar ya, mengangkatnya ya, atau mengangkat selendang tadi yang ada batunya ya, hatta idza wasala ila makanihi, sampai ketika atau sudah sampai di tempatnya ya, tempat meletakkan hajar aswad ya. Hamala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajar al-aswad biyadaihi. Hamala yahmilu, membawa. Arti Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mengambil ya, mengangkat batu tersebut, membawa batu tersebut ya, al-hajar aswad biyadaihi, dengan kedua tangannya ya. Jadi mengambil ke apa, hajar aswadnya dengan kedua tangannya. Fa wada'ahu, dan meletakkan di tempatnya, hatta istaqarra fi mawdi'ihi ya, meletakkannya sehingga ya, istaqarra ya, sehingga kemudian kokoh batu itu stabil ya, fi mawdi'ihi, di tempatnya, kokoh di tempatnya. Kana zalika halan zakiyan, itu adalah penyelesaian yang cerdas. Yadullu ala, menunjukkan ala hikmati Muhammad, yang menunjukkan kebijaksanaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menunjukkan bahwasanya Muhammad adalah orang yang sangat bijaksana, cerdas, bijaksana ya, amanah, jujur ya, sebagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW ya, siddiq, amanah, taqwa. Baik, itu mungkin yang bisa Ustadz jelaskan pada pertemuan hari ini ya, karena waktunya sudah 33 menit nih, lumayan sudah lama ya. Mohon maaf ya kalau kurang jelas, bisa nanti menanyakan lewat WA ya. Baik, Ustadz ingatkan juga antum semua untuk menyiapkan materi atau memurojaah materi-materi yang sudah disampaikan di pertemuan kita dari semester 2 ya, karena insyaallah minggu depan ulangan ya. Ustadz ingatkan minggu depan insyaallah ulangan. Oleh karenanya ya, pelajari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan melalui video-video ya, YouTube atau juga di Zoom ya, satu kali pernah di Zoom. Baik, setelah ini silakan untuk mengerjakan latihan soal ya. Dari Ustadz cukup sekian ya. Mohon maaf jika kurang jelas ya penjelasannya. Astagfirullahaladzim wa lakum.
Wa nahtatim bihamdallah waqtu majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya di Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.